Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Astuti, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Saya dari kelompok 1, mata kuliah Perbandingan Agama yang diampu oleh dosen pengampu Pak Ramli MAG. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit materi tentang pengertian dan ruang lingkup dari perbandingan agama. Baik, yang pertama itu ada pengertian perbandingan agama. Pengertian perbandingan agama itu menurut Prof. Dr. Mukti Ali, salah satu pakar perbandingan agama, yang mana menurut beliau bahwa perbandingan agama itu ilmu yang mempelajari tentang agama dan gejala-gejala agama dari agama tersebut dengan hubungannya dengan agama lain. Ilmu ini tidak hanya membahas tentang perbandingan antara agama-agama. Selain itu, ia juga melakukan kajian historis, fenomenologis, atau secara umum melakukan kajian yang bersifat ilmiah. Menurut pendapat lain dari ilmuwan yang bernama Louis H. Jordan, bahwa ilmu yang di dalamnya ini berisi perbandingan asal-usul struktur dan ciri-ciri dari semua agama-agama yang ada di dunia, dengan tujuan mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang sebenarnya. Jadi, perbandingan agama ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang berusaha menyelidiki aspek atau sikap keagamaan dalam kepercayaan dalam hubungannya dengan agama-agama lain, seperti persamaan dan perbedaannya. Lalu yang kedua itu ada ruang lingkup perbandingan agama. Sebelum kita mempelajari ruang lingkup perbandingan agama, kita harus tahu apa sih ruang lingkup itu. Nah, ruang lingkup itu ada dua kata. Yang pertama itu ruang dan yang kedua itu lingkup. Nah, ruang di sini berarti sela-sela antara dua deret tiang. Dan lingkup sendiri itu bermakna luasnya subjek yang tercakup. Jadi luasnya itu sangat tercakup gitu. Nah, dengan demikian ruang lingkup itu berarti batasan pembahasan atau kajian. Jadi ruang lingkup perbandingan agama adalah batasan kajian atau pembahasan ilmu perbandingan agama. Menurut A. Mukti Ali, dalam bukunya menyebutkan bahwa ruang lingkup ilmu perbandingan agama itu ada 4. Yang pertama, itu perbandingan agama meskipun membicarakan tentang perbandingan, namun ia tidak mengadakan perbandingan benar salahnya, melainkan yang dibicarakan pada dasarnya sama saja. Lalu yang kedua, perbandingan agama tidaklah membahas atau membicarakan tentang kebenaran dan ketidakbenaran daripada suatu agama yang diteliti atau dipelajari. Dalam hal ini, semua agama menurut ilmu ini dinilai sama. Nah, pembahasan tentang kebenaran suatu agama itu menjadi ruang lingkup disiplin lain seperti ilmu teologi atau filsafat agama. Lalu yang ketiga, ilmu perbandingan agama ini tidak bertujuan untuk memberi atau menambah keimanan seseorang yang menekuninya, sebab ia bukan ilmu teologi. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, ruang lingkup perbandingan agama ini, yang keempat, penyelidikan ilmu ini tidak hanya terbatas kepada pengumpulan fakta-fakta dan data-data, tetapi juga membicarakan secara luas hal-hal seperti kitab suci, lembaga agama, syariat, dan lain-lainnya. Untuk memperjelas apa sih ruang lingkup perbandingan agama? Nah, baik, saya akan memberikan sebuah contoh pembahasan tentang dosa. Nah, dosa menurut agama Kristen itu dosa bisa diwariskan. Misalnya manusia mewarisi dosa nenek moyangnya.
ketika melanggar larangan Tuhan di surga. Namun berkat pengorbanan Yesus di tiang salib, maka dosa tersebut dapat terhapus. Jika tidak, manusia akan menanggungnya. Tetapi itu menurut kacamata Kristen. Tetapi menurut kacamata Islam dalam hal dosa, seperti contohnya Nabi Adam. Nabi Adam ketika di surga, dia melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah khuldi, dan akibatnya ia diturunkan dari surga turun ke bumi. Nah, di sini ada perbedaan di mana orang Kristen itu dalam hal dosa itu ada waris mewarisi. Tetapi masalah dosa dalam Islam itu ditanggung masing-masing orang. Tidak ada waris mewarisi dalam hal dosa. Dan tidak ada seorang pun yang menanggung dosa orang lain. Nah, dari pembahasan kajian masalah dosa dari dua sudut pandang agama Islam dan agama Kristen ini sebenarnya masih bisa dilanjutkan. Misalnya mana ajaran yang rasional dan mana yang tidak, dan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Namun karena ilmu ini memiliki ruang lingkup, maka pembahasannya hanya sampai pada bagaimana konsep dosa menurut agama Kristen dan bagaimana konsep dosa menurut agama Islam. Hanya mendeskripsikannya saja. Jadi kesimpulannya itu, perbandingan agama adalah suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki aspek atau sikap keagamaan dalam kepercayaan dalam hubungannya dengan agama-agama lain, seperti persamaan dan perbedaannya. Kemudian dari aspek yang diperoleh dari sejarah dan menghubungkan atau membandingkan agama dengan lainnya untuk melihat apa persamaan dan perbedaan dari agama-agama tersebut. Nah, lalu ruang lingkup perbandingan agama ini adalah batasan kajian atau pembahasan ilmu perbandingan agama yang hanya membicarakan perbandingannya sahaja, tidak mengadakan benar salahnya suatu agama. Baik, itu tadi pengertian dan penjelasan ruang lingkup tentang perbandingan agama. Saya Winda Astuti, mahasiswi UINSI, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.